Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman di training terkait dengan career preparation, di mana ini untuk topik pertama kita akan membicarakan mengenai menjadi outstanding candidate, di mana beberapa topik yang akan kita bahas di seri pertama ini. Yang pertama yaitu terkait dengan step dari proses rekrutmen itu seperti apa, dan juga kemudian bagaimana sih cara membangun CV yang bagus dan menarik, terus kemudian cara mengirim email dan juga tips dan trik interview supaya teman-teman lolos dalam proses melamar kerja. Jadi teman-teman sebelum lebih jauh lagi, jadi saya akan mengawali dan sedikit bercerita terkait dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia kurang lebih 3 tahun terakhir, di mana terjadi lonjakan yang sangat luar biasa terkait dengan jumlah pengangguran di Indonesia, di mana jumlah pengangguran kita itu ada banyak sekali, hampir 5 juta atau bahkan 6 juta orang. Dan itu terbagi menjadi beberapa sumber lulusan pendidikannya, bisa dari SMA, SMK, maupun sarjana. Atau bahkan beberapa pengangguran di Indonesia itu lulusan S2. Dan di beberapa data juga sesuai di layar teman-teman, paling banyak jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2020 hingga tahun 2023 ini lebih banyak didominasi oleh teman-teman dari level SMK dan juga SMA, dan kemudian diikuti oleh level perguruan tinggi atau universitas, baik yang D4 atau D3, terus kemudian diikuti juga S1 dan level-level berikutnya. Jadi di dunia saat ini banyak sekali persaingan kerja, sehingga teman-teman diperlukan yang namanya strategi dan cara yang cerdas untuk memenangkan talent war di masa depan. Bagaimana sih cara kita supaya lebih outstanding di kacamata perusahaan? Bagaimana strategi kita untuk menyiapkan supaya kita bisa diterima daripada kandidat-kandidat lainnya? Nah, dalam sesi training ini kita akan bedah bagaimana tips dan trik serta strategi untuk kita lolos dalam proses seleksi administrasi pertama, yaitu proses rekrutmen awal. Jadi teman-teman dalam setiap proses lamaran kerja, sebuah perusahaan akan membuka sebuah lowongan kerja dan akan diinformasikan ke publik. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi itu, kemudian teman-teman akan lamar sesuai dengan permintaan dan juga alamat yang perusahaan tersebut minta. Dan juga rekrutmen ini sebuah cara untuk mendapatkan kandidat yang bagus, kandidat yang kompeten, dan juga kandidat yang sesuai untuk mengisi kebutuhan dan juga posisi yang dicari oleh perusahaan tersebut. Jadi, salah satu proses untuk mendapatkan kandidat ini, sebuah perusahaan melakukan sebuah rekrutmen. Ngomong-ngomong terkait dengan rekrutmen, rekrutmen ini adalah sebuah proses untuk menemukan dan menarik sumber daya potensial untuk mengisi kekosongan posisi dalam suatu organisasi. Jadi dalam sebuah perusahaan teman-teman itu ada banyak sekali bagiannya, dan bagian itu harus diisi oleh orang-orang dengan kompetensi khusus tertentu. Bisa jadi bagian human capital atau human resource, bisa jadi di bagian produksi, bisa jadi di bagian operator atau administrasi, customer service, marketing, dan juga bagian-bagian lainnya dengan berbagai level di dalamnya. Jadi, teman-teman saat lulus kuliah dan ingin melamar kerja, atau lulus sekolah dan ingin melamar kerja, pasti akan melewati yang namanya proses rekrutmen. Dan secara umum teman-teman, untuk diketahui juga, tahapan dari rekrutmen dan seleksi itu ada beberapa model, ada beberapa tahapan level, di mana secara umum ada 6 tahapan yang harus teman-teman lewati dalam proses rekrutmen dan seleksi ini. Dari teman-teman mendapatkan informasi, sampai teman-teman dapat tawaran ke pekerjaan, hingga ke onboarding. Jadi, yang pertama, tahap awal yaitu dilakukan job posting, teman-teman. Biasanya sebuah perusahaan ketika sedang mencari calon karyawan, mereka melakukan sebuah iklan, iklan lowongan kerja namanya.
baik yang diiklankan di portal digital seperti Jobstreet atau LinkedIn dan lain sebagainya. Bisa juga melalui media sosial perusahaan seperti official Instagram sebuah perusahaan ataupun di laman-laman website yang perusahaan tersebut miliki. Terus kemudian setelah di job posting itu informasinya sampai pada teman-teman, teman-teman akan mengirimkan email lamaran kerja sesuai dengan yang ditulis di sebuah informasi lamaran tersebut. Nah, setelah itu biasanya HRD akan melakukan yang namanya CV sourcing. Jadi ini adalah sebuah proses di mana HRD atau rekruter perusahaan menyeleksi dokumen-dokumen administrasi dari kandidat mana saja yang sesuai, yang cocok untuk menempati sebuah posisi yang sedang dicari. Nah, biasanya setelah melalui CV sourcing, seorang HRD nanti akan mendapatkan sebuah data, akan direkap kandidat-kandidat mana saja yang cocok dan sesuai, nanti akan dijadwalkan untuk interview. Interview ini secara umum ada dua tipe, teman-teman. Yang pertama yaitu interview dengan HR. Interview dengan HR ini biasanya yang ditanyakan adalah hal-hal yang sangat umum untuk mengetahui karakter, untuk mengetahui informasi umum dari teman-teman tentang pendidikannya, pengalaman kerja, dan sejenisnya. Baru nanti setelah dirasa cocok dari interview HR, seorang HRD nanti akan menjadwalkan untuk interview user. Interview user ini adalah interview yang dilakukan antara calon kandidat dan juga dengan calon atasannya. Jadi model-model pertanyaannya nanti akan lebih banyak membahas terkait dengan value diri, terus kemudian kecocokan dengan calon leadernya, karakter juga menjadi masuk bagiannya, terus kemudian perihal technical skill dan juga hard skill yang teman-teman miliki. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar di bagian jurnalistik, menjadi wartawan misalnya, dan mendapatkan kesempatan untuk interview dengan user, maka teman-teman akan lebih banyak membahas terkait dengan teknikal, bagaimana cara menulis atau teknik menulis berita, terus bagaimana cara menyusun reportase yang bagus dan benar, menggunakan pendekatan dan teori seperti apa, teknik fotografi untuk dimasukkan ke dalam sebuah majalah atau koran itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi pada umumnya kalau secara singkat, interview HR itu lebih banyak membahas terkait dengan karakter dan informasi umum, kalau interview dengan user lebih banyak terkait dengan pengalaman kerja dan juga hal-hal teknis dalam bidang pekerjaan. Seberapa dalam teman-teman menguasai topik-topik atau kompetensi yang dipersyaratkan dalam sebuah bidang pekerjaan tersebut. Tahap berikutnya biasanya itu dilakukan tes psikologi. Tes psikologi ini ada berbagai macam jenis dan tahapan, mulai dari tes IQ terkait dengan intelijensi, tes logika, semacam itu, terus kemudian tes kepribadian dan karakter. Ini tujuannya adalah untuk melihat karakter teman-teman dan sikap kerja teman-teman itu cocok atau tidak untuk memasuki sebuah jabatan tertentu. Atau kadang ada juga tes-tes gambar, tes daya tahan, dan berbagai macam tes lainnya. Nah, berikutnya teman-teman, eh, tahap lebih lanjut terkait dengan proses rekrutmen ini adalah dilakukan sebuah medical check up. Ini jika diperlukan, sifatnya opsional, dan biasanya hanya perusahaan-perusahaan dengan skala tertentu yang melaksanakan model tes medical check up ini. Untuk perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang masih belum besar skala bisnisnya, kadang-kadang level tahapan tes medical check up ini diabaikan atau ditiadakan. Baru kalau misalkan teman-teman nanti lolos semuanya, mulai dari CV sourcingnya lolos, bagus, terus kemudian sampai ke medical check up-nya, oke, baru nanti akan ada yang namanya offering. Offering letter ini adalah penawaran terkait dengan fasilitas dan tunjangan, salary atau gaji yang akan teman-teman dapatkan saat teman-teman bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dalam tahap offering ini teman-teman juga masih
sangat bisa untuk melakukan negosiasi, apakah teman-teman akan mengambil kesempatan tersebut, atau masih mau menegosiasikan terkait dengan jumlah gaji, benefit lainnya. Jadi kalau misalkan sudah oke, teman-teman nanti tanda tangani, sehingga perusahaan akan memproses lebih lanjut terkait dengan kontrak kerja dengan teman-teman semuanya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan rekrutmen dan seleksi teman-teman. Nah, kita akan membahas di pertemuan ini terkait dengan cara membangun CV yang bagus, yang benar, yang sesuai dengan standar sehingga bisa meningkatkan potensi kita sebagai pencari kerja untuk diterima dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi dalam membangun sebuah CV itu ada atau kurikulum vitae itu ada beberapa tips dan trik dan juga strategi sehingga para HRD atau recruiter itu akan lebih fokus untuk menerima kandidat-kandidat yang memang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan yang sedang dicari. Komponen-komponen dalam sebuah CV secara umum itu yang pasti ada terkait dengan satu summary atau ringkasan profil diri teman-teman. Terus kemudian ada terkait dengan pendidikan, biasanya ini diisi dengan pendidikan terakhir, nilai atau IPK, itu bisa dimasukkan di sana. Terus kemudian ada pengalaman kerja, pengalaman magang atau pengalaman freelance mungkin, dan juga terkait dengan pelatihan yang pernah diikuti yang sesuai pastinya dengan bidang pekerjaan yang teman-teman lamar. Dan terakhir biasanya terkait dengan skill, baik yang sifatnya hard skill ataupun soft skill, itu bisa dimasukkan dalam sebuah CV. Nah, berikutnya saya akan sharingkan kepada teman-teman terkait dengan summary atau profile, atau biasanya di CV itu ditulis dengan about me. Nah, dalam bagian ini perlu diketahui bahwasannya ada poin-poin tertentu yang wajib kita isikan teman-teman supaya HRD langsung memiliki first impression yang bagus dan positif dengan kita sebagai pelamar kerja. Yang pasti dalam topik ini atau dalam bagian ini eh, harus memenuhi 3 poin utama. Yang pertama yaitu tentang kelebihan diri atau strength, kemudian best achievement, teman-teman iklankan, sampaikan teman-teman berprestasi di bidang apa, terus kemudian ditulis secara singkat dan jelas. Ini adalah sebuah contoh teman-teman. Di sini saya membuat 2 contoh terkait dengan summary atau about me atau profile diri. Misalnya, ini untuk bagian digital marketing. Mungkin profil dirinya bisa dibuat seperti ini, yaitu membuat konsep dan campaign marketing di channel-channel digital, serta membaca sasaran iklan dengan tepat. Selama lebih dari 7 tahun, saya berkecimpung di dunia digital marketing di berbagai bidang perusahaan. Saya telah mampu meningkatkan search engine dalam produk dan laman perusahaan, serta berhasil membuat dan meningkatkan brand awareness produk di masyarakat luas sebanyak 200%. Nah, di poin ini teman-teman, sudah ada menunjukkan capaiannya berapa. Ini sebuah prestasi ya, sebuah pencapaian di mana saat kita bekerja atau pengalaman kita bisa meningkatkan sebanyak 200% dalam SEO-nya, Search Engine Optimization. Terus kemudian bisa membuat konsep dan juga membuat materi iklan di channel-channel digital itu menjadi bentuk tolok ukur kita sebagai seorang digital marketer sudah melakukan apa saja. Dan di sini juga dituliskan pengalaman sebanyak 7 tahun. Selama 7 tahun ini dia sudah bisa membangun sebuah konsep digital marketing yang sangat positif untuk menghasilkan profit lebih banyak di perusahaan. Nah, berikutnya teman-teman, di contoh kedua yaitu di bagian desain grafis. Jadi di bagian desain grafis ini untuk summary-nya seperti ini contohnya yaitu mampu meracik pesan secara informatif, komunikatif, efektif, dan kreatif yang disajikan dalam unsur bentuk, warna, huruf, ruang, dan tekstur secara visual
merupakan keahlian profesional yang saya miliki. Sebagai desainer grafis lulusan dari Universitas X, saya banyak menangani proyek-proyek periklanan, brand design, content developer di dunia multimedia dan periklanan. Jadi di sini teman-teman dalam bidang digital marketing dia tidak hanya sekedar mengerjakan desain saja, tapi dia paham bagaimana mendesain sebuah konten digital di bidang periklanan, bagaimana cara membangun sebuah brand design, terus kemudian bagaimana cara membuat konten-konten untuk hal-hal yang sifatnya multimedia dan juga periklanan. Karena di bidang multimedia dan periklanan pasti ada sebuah taktik dan strategi yang berbeda dalam menangkap atau mempengaruhi seorang audiens di sana. Nah, dari sini teman-teman bisa menjual skill teman-teman dan keahlian teman-teman secara optimal. Sehingga saat pertama kali HRD membaca CV teman-teman, HRD akan langsung yakin bahwa ini adalah kandidat yang saya cari. Nah, untuk semakin menguatkan fakta yang teman-teman tuliskan di sebuah summary atau profile atau about me ini, berikutnya komponen-komponen dalam CV yang wajib teman-teman penuhi, yaitu oke, lanjut kembali. Komponen yang wajib teman-teman penuhi yaitu terkait dengan informasi diri. Jadi yang pertama di pojok kiri ini ada bagian foto teman-teman, di mana di sini teman-teman harus melampirkan fotonya yang terbaru, yang update. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada panggilan kerja, wajah teman-teman masih sesuai dengan kondisi terakhir teman-teman. Kalau misalkan jaraknya sudah jauh, nanti akan dikhawatirkan terdapat misinformasi antara HRD dengan teman-teman waktu datang secara langsung untuk interview. Jadi pastikan foto yang terupdate. Kemudian sifat fotonya adalah formal. Formal artinya ya menggunakan jas atau menggunakan kemeja berdasi misalnya, rambutnya rapi dan bersih. Bukan foto selfie, bukan foto lagi eh, main-main. Jadi pastikan fotonya formal, karena itu nanti akan menjadi penilaian di mata HRD. Kalau misalkan teman-teman tipikal orang yang serius melamar kerja atau tipikal orang yang main-main dalam melamar kerja, kadang-kadang ada penilaian seperti itu. Sehingga untuk meningkatkan potensi teman-teman dipanggil untuk interview dan mendapatkan lapangan kerja, pastikan foto yang dicantumkan dalam CV adalah foto yang formal. Dan juga pastikan fotonya tidak menggunakan filter, teman-teman. Karena menggunakan filter kadang akan menipu, sehingga dianggap tidak relevan atau tidak bertanggung jawab dengan informasi yang sedang diberikan oleh kandidat kepada perusahaan. Dan pastikan juga menggunakan teknik headshot teknik ya. Atau headshot teknik itu maksudnya adalah foto wajah teman-teman atau foto foto setengah badan itu masih bisa diterima dan bisa dimasukkan dalam CV teman-teman. Terus kemudian dalam sebuah CV wajib juga dicantumkan yang namanya basic personal data. Basic personal data ini isinya adalah full name atau nama lengkap teman-teman. Kalau bisa jangan disingkat, tulis semuanya nama lengkapnya. Kemudian alamat tempat tinggal. Jadi tempat tinggal teman-teman di mana sesuai dengan KTP teman-teman dan alamat domisili teman-teman di mana jika berbeda dengan KTP-nya. Kemudian tanggal lahirnya ini untuk mengetahui teman-teman apakah memenuhi usia persyaratan tersebut atau tidak. Terus kemudian yang wajib juga yaitu cantumkan email, email yang profesional dan email yang formal. Jangan menggunakan email yang namanya lebay atau alay dan aneh-aneh. Kalau misalnya nama teman-teman adalah Muhammad Ihsan, buat email seperti muhammadihsan@gmail.com gitu misalnya. Atau mihsan@gmail.com. Atau muhammad.ihsan@gmail.com. Itu bisa. Jangan pernah menggunakan email yang alay atau lebay untuk mengirim
lamaran kerja, karena itu akan membangun citra negatif teman-teman di mata rekruter atau HRD. Kemudian wajib juga dimasukkan mobile phone atau nomor telepon teman-teman yang aktif. Jangan pernah memasukkan nomor telepon atau email yang fiktif, karena informasi panggilan kerja itu nanti akan diinformasikan melalui email ataupun melalui nomor telepon yang teman-teman cantumkan. Jadi pastikan nomor telepon teman-teman itu adalah nomor telepon yang paling update dan aktif, baik yang buat telepon biasa ataupun yang terkoneksi dengan WhatsApp. Terus yang perlu dimasukkan juga dalam basic personal data ini adalah sosial media. Sosial media bisa teman-teman cantumkan seperti di Instagramnya apa, terus kemudian di akun TikToknya apa, kalau punya Twitter, Twitternya apa, gitu. Dan sosial media yang teman-teman yakin bahwa di situ seorang rekruter bisa mencari tahu lebih dalam terkait dengan aktivitas teman-teman di media sosial. Bagaimana cara teman-teman berkomunikasi di sosial media, bagaimana cara teman-teman uh, menyikapi sebuah isu di media sosial, itu bisa menjadi salah satu faktor pertimbangan apakah teman-teman akan di-hire atau tidak. Poin penting berikutnya yang wajib masuk dalam CV adalah tentang pendidikan. Seperti pendidikan terakhir secara umum ya yang bisa dimasukkan dalam sebuah CV. Pendidikan terakhirnya apa? Apakah universitas? Kalau universitas apakah lulusan S1 dan juga S2 atau S3? Kalau SMA jurusan IPA atau IPS itu penting untuk dimasukkan. Kemudian nama sekolahnya atau nama universitasnya di mana teman-teman belajar. Itu untuk meningkatkan ketertarikan rekruter dalam meng-hire teman-teman. Karena biasanya dari beberapa universitas itu menjadi kelompok-kelompok yang akan diutamakan, mengingat kualitas dan kapabilitas tempat pendidikan tersebut. Jangan lupa juga masukkan jurusannya. Jurusan pendidikan ini penting dimasukkan untuk melihat apakah jurusan teman-teman selama kuliah relevan dengan bidang pekerjaan yang sedang dicari. Perlu juga dimasukkan GPA atau IPK. Ini perlu dimasukkan untuk mengetahui seberapa besar sih tanggung jawab teman-teman saat kuliah atau saat sekolah. Kalau nilainya bagus, artinya teman-teman adalah orang-orang yang memiliki karakter pejuang untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalau nilainya jelek, itu bisa ada citra negatif kalau misalkan teman-teman tidak bertanggung jawab atas pendidikan yang teman-teman tempuh. Jadi pastikan IPK-nya bagus buat dicantumkan. Kalau misalkan IPK-nya jelek dan teman-teman tidak pede, tidak usah dicantumkan. Tapi kasih komponen lain seperti achievement yang berharga misalnya, atau prestasi teman-teman yang menurut teman-teman bisa meningkatkan nilai jual teman-teman di mata rekruter atau HRD tersebut. Kemudian perlu juga dituliskan periode pendidikan yang teman-teman tempuh. Biasanya kalau SMA 3 tahun, selama 3 tahun tuh ngapain aja nanti bisa juga dijelaskan. Kalau kuliah, biasanya ada yang cum laude, ada yang molor kuliahnya, itu perlu dicantumkan untuk mengetahui seberapa resilient teman-teman dalam menempuh sebuah jalur pendidikan atau jenjang pendidikan. Kalau nilainya bagus, teman-teman aktif berorganisasi, itu akan meningkatkan kapasitas teman-teman bahwasanya teman-teman menjadi kandidat yang bagus untuk di-hire. Langkah berikutnya yang perlu dicantumkan dalam sebuah CV adalah achievement atau penghargaan yang teman-teman dapatkan selama teman-teman kuliah misalnya atau sekolah. Setidaknya berusia 4 atau 5 tahun yang lalu. Itu masih bisa dimasukkan sebagai salah satu modal untuk mendukung teman-teman bahwasanya teman-teman memiliki kualitas yang bagus. Selain dari pendidikan, teman-teman juga punya prestasi non-pendidikan yang akan menunjang teman-teman untuk lebih dipertimbangkan lagi oleh seorang rekruter atau HRD. Dan yang pasti tunjukkan prestasi-prestasi yang menunjukkan teman-teman itu sebagai juara atau the best di bidang itu. Itu yang dirasa perlu dimasukkan dalam sebuah CV. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki achievement, tidak memiliki penghargaan, tidak perlu dimasukkan. Jadi bisa teman-teman abaikan.
Selanjutnya, teman-teman, komponen dalam CV yang perlu dimasukkan adalah pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja atau posisi di sebuah organisasi atau secara singkat pengalaman organisasi. Ini diperlukan supaya HRD bisa melihat bahwa teman-teman memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan teamwork yang baik. Jadi waktu bekerja sebuah perusahaan tidak perlu mengajari teman-teman bagaimana cara bekerja sama, cara berkoordinasi, karena teman-teman sudah memiliki sebuah pengalaman organisasi. Di poin ini, teman-teman bisa mencantumkan posisi di organisasi itu apa. Apakah sebagai ketua organisasi, apakah sebagai sekretaris organisasi, bendahara, atau anggota. Teman-teman bisa tulis di sana. Kemudian periodenya berapa lama? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Terus kemudian masukkan organisasi-organisasi yang masih baru, sekitar 4 sampai 5 tahun belakangan. Atau bahkan organisasi yang teman-teman ikuti saat ini, dan teman-teman masih aktif di sana sebagai pengurus. Itu bisa teman-teman masukkan. Kemudian, yang harus dimasukkan lagi adalah pengalaman kerja atau pengalaman magang. Nah, di poin pengalaman kerja atau pengalaman magang ini, teman-teman, di sini, teman-teman bisa masukkan terkait dengan posisi teman-teman pada waktu itu. Kalau misalnya punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, teman-teman bisa kasih pengalaman organisasi. Tapi harapan saya, teman-teman di sini memiliki pengalaman magang setidaknya ya, atau pengalaman organisasi. Kalau masih kosong, nggak ada sama sekali, saran saya sebaiknya segera cari organisasi dan bergabung di sana, atau cari pengalaman magang, supaya teman-teman CV-nya tidak kosong. Oke, kita lanjut lagi ke bagian pengalaman kerja atau pengalaman magang ini, teman-teman. Yang perlu dimasukkan di bagian ini, yaitu tentang posisi terakhir teman-teman dalam sebuah pekerjaan tersebut. Apakah sebagai content writer, apakah sebagai digital creator, apakah sebagai digital marketing, itu perlu dimasukkan. Kemudian nama perusahaannya apa? Di PT Indonesia Perkasa misalnya, atau PT Indonesia Sejahtera, atau lainnya. Kemudian ada periode, periode yang periode bekerjanya berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau hanya 6 bulan, itu perlu dimasukkan. Kemudian masukkan juga job deskripsi atau tanggung jawab kerjanya teman-teman. Kalau misalnya sebagai digital marketing, tanggung jawabnya apa? Yaitu melakukan editing konten misalnya, untuk menarik pelanggan, melakukan pemrograman di SEO supaya produk-produk yang dicari menjadi nomor satu di website atau Google. Kurang lebih seperti itu. Masukkan job desk-nya. Kemudian yang perlu dimasukkan lagi dalam sebuah CV teman-teman, yaitu skill teman-teman yang terhubung atau berhubungan dengan bidang pekerjaan yang teman-teman cari. Kalau misalnya teman-teman melamar sebagai seorang digital marketing ya, jadi masukkan skill-skill yang sesuai dengan bidang pekerjaan digital marketing, yaitu bisa Microsoft Office, bisa bahasa pemrograman, bisa bahasa iklan atau copywriting atau content writing, dan seterusnya. Terus kemudian yang perlu dimasukkan juga terkait dengan training atau sertifikasi yang teman-teman pernah ikuti. Jadi sebaiknya training atau sertifikasi ini yang berhubungan dengan bidang pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau melamar bagian digital marketing sebagai contoh, masukkan di sana atau ikuti training-training yang berhubungan dengan digital marketing. Itu nanti bisa masukkan dari lembaga trainingnya siapa, terus kemudian dilaksanakan kapan, dan siapa yang mengeluarkan, apakah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau dari pihak swasta, itu bisa mendukung dan memperkuat teman-teman untuk lebih dipertimbangkan oleh HRD dalam pekerjaan. Selanjutnya, teman-teman, dalam menulis CV ini ada 2 poin yang perlu teman-teman lakukan, di mana CV-nya harus terlihat bagus. Terus yang kedua, CV itu harus mencakup informasi-informasi yang lengkap dan jelas. Jadi pastikan 2 hal ini ada dalam CV teman-teman.
Nah, di era saat ini, CV itu terbagi menjadi dua poin, yaitu modern CV atau CV kreatif dan juga ATS friendly CV. ATS friendly CV itu lebih mencakup hal yang sifatnya informasinya berupa tulisan dan data, tidak banyak gambar dan tidak banyak desain. Jadi CV ATS ini untuk saat ini lebih banyak digunakan untuk di posisi-posisi yang umum. Kalau posisi-posisi kreatif, misalnya posisi konten kreator, posisi digital marketing atau desainer atau videographer, itu saya sarankan untuk membuat modern CV atau CV kreatif karena itu menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kreativitas teman-teman dalam berkarya atau beride itu seperti apa. Kalau untuk posisi-posisi yang generik seperti akuntansi, HRD, posisi marketing, itu saya sarankan menggunakan CV ATS atau Applicant Tracking System. Nah, teman-teman, secara umum dalam membuat CV itu, pastikan nanti setelah terisi dengan lengkap semua komponen-komponennya, sudah bagus desainnya, terus kemudian sudah jelas informasinya, dan sudah sesuai dengan kompetensi yang teman-teman miliki, secara umum pastikan dia di-save dalam bentuk PDF format. Terus kemudian pastikan isinya singkat, padat, jelas, dan juga efektif. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang bertele-tele, tapi langsung saja kalimatnya. Dan pastikan juga tidak ada typo, teman-teman. Karena typo ini sepele tapi sangat fatal sekali. Beberapa rekruter atau HRD akan melihat tingkat ketelitian teman-teman berdasarkan typo atau tidaknya CV yang teman-teman kirimkan. Berikutnya yaitu pastikan teman-teman memasukkan data yang benar, yang jujur, yang bisa dibuktikan. Jangan sekali-kali memasukkan data palsu, karena ini nanti akan merusak citra teman-teman dan akan mempengaruhi kredibilitas teman-teman dalam sebuah pekerjaan. Terakhir, teman-teman, tips terkait dengan menulis CV ini, pastikan teman-teman menggunakan font yang jelas dan gampang untuk dibaca. Jangan pernah menulis CV dengan menggunakan font-font yang rumit, yang sulit untuk dibaca. Karena itu akan dinilai oleh HRD atau rekruter membuang-buang waktu mereka. Sehingga teman-teman sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan font-font yang aneh-aneh. Tips dari saya, gunakan font-font seperti Times New Roman, Arial, atau Calibri, atau font-font lain yang setidaknya memenuhi unsur-unsur kejelasan dan kemudahan untuk dibaca. Oke, teman-teman, terkait dengan tips dan trik menulis CV, kurang lebih seperti itu. Dalam pertemuan berikutnya, nanti kita akan sharing kembali terkait dengan bagaimana tips dan trik strategi dalam mengirim email sebuah lamaran kerja. Sekian dari saya, jumpa lagi nanti di next video. Terima kasih.